Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Jalur ini telah dilalui Muhammad dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Disinilah Rasulullah menetap seperti yang dilakukan pendahulunya Nabi Ibrahim. Rasulullah marah pada kerusakan akhlak yang menimpa umatnya, yaitu mereka yang masih tetap menyembah berhala. Dia menerima wahyu pertamanya, ayat Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang secara resmi mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kisah ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan atau 6 Agustus abad ke-6 Masehi. Dia kemudian memulai misinya melanjutkan pengajaran yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Pengajaran itu semula dilakukan secara diam-diam. Setelah 3 tahun barulah pengajaran tentang agama Islam dilakukan secara terbuka. Sholat 5 waktu kemudian diwajibkan. Inilah kota Mekah yang menjadi saksi Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat tantangan dari suku Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dan Abu Jahal. Karena sikap menentang tersebut, hanya 70 penduduk kota Mekah yang memeluk Islam dalam waktu 10 tahun setelah Rasul melakukan syiar. Allah memerintahkan kaum muslim untuk pindah ke Madinah. Rasulullah dan pengikut terdekatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq pergi ke Madinah pada tanggal 20 Juni 622 Masehi. Persekongkolan untuk membunuh Nabi tetap berlanjut, meski ketika Muhammad dan Abu Bakar tiba di Gua Syur. Namun Rasulullah berusaha menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur lain. Setelah 8 hari Rasulullah tiba di perbatasan Madinah, kedatangannya disambut dengan baik. Muhammad singgah sebentar di Kuba, kira-kira 15 km dari Madinah. Beliau menolong masyarakat di sana untuk membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Rasul tinggal di sini selama 4 hari. Tujuan selanjutnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Inilah masjid di mana Rasul dan para pengikutnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Setelah wahyu mengenai hal itu diturunkan kepadanya di sini. Masjid ini berlokasi di halaman rumah Banu Salim bin Auf. Masjid Nabawi sekarang menjadi simbol Madinah. Kota inilah yang menjadi tujuan akhir Rasulullah. Masjid ini yang bergabung dengan rumah Banu Salim bin Auf ini dibangun secara gotong royong di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah. Di masjid inilah panggilan untuk sholat azan diperkenalkan. Bilal bin Rabah diberi kehormatan untuk menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Di tempat inilah Rasul menjadi imam sholat 5 waktu dan memberikan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslim. Rasulullah juga mempersatukan orang-orang yang datang dari Mekah, kaum muhajirin dan penduduk setempat, kaum Ansyar. Dengan demikian Islam terbentuk dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Setiap gerakan dan aktivitas Rasulullah dicatat dan diingat oleh para sahabatnya. Dari sinilah wahyu-wahyu dan perkataan Nabi disusun ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
harta benda yang ditinggalkan Nabi untuk membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masjid ini awalnya hanya seluas 2.000 meter persegi, kemudian ditambahkan lagi 500 meter persegi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Saat ini di bawah pemerintahan Raja Fahd, luasnya mencapai 400.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 1 juta orang jemaah sekaligus. Rumah dan makam Rasulullah terletak di dalam masjid. Masjid ini berdiri megah dan interiornya dilengkapi dengan fasilitas modern dalam bangunan yang luas. Di Madinah, Rasul menandatangani sejumlah perjanjian dengan Yahudi di bawah Perjanjian Madinah. Inilah Masjid Qiblatain. Rasulullah menerima wahyu untuk merubah kembali arah kiblat orang Muslim dari Yerusalem ke Ka'bah. Wahyu ini diturunkan setelah kaum Muslim bersolat menghadap Yerusalem selama 16 tahun. Rasulullah menerima wahyu ketika menjalankan solat zuhur. 2 rakaat pertama, dia dan jamaahnya menghadap Yerusalem, dan 2 rakaat terakhir mereka bersolat menghadap Baitul Haram. Sejak saat itu, masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dengan 2 kiblat. Masjid ini terletak di desa Bani Sulaiman. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Sa'ban tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini kemudian diikuti sebuah wahyu yang mengizinkan orang Muslim untuk pergi perang dan berpuasa di bulan Ramadan. Perpindahan dari Mekah ke Madinah telah memperkuat Islam secara mengagumkan. Pada tahun 2 Hijriah, Abu Jahal dengan 1.000 pasukan berkuda Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang. Rasulullah berangkat ke Badar dengan 313 orang Muslim untuk menghadang mereka sebelum sampai ke Madinah. Peristiwa ini terjadi saat bulan puasa di tahun kedua Hijriah. Kaum Muslim lebih dahulu tiba di Badar. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan sebuah oase. Tentara Quraisy datang ke medan pertempuran. Bagian pertama adalah tantangan untuk menang dengan 3 pemenang di setiap pihak. Namun 3 orang dari pihak Quraisy tewas. Perang pun diumumkan. 70 tentara Quraisy tewas termasuk Abu Jahal dan 70 orang lainnya ditawan. Di pihak Muslim 14 tewas. Kaum Muslim merasakan kemenangannya yang pertama. Dendam tidak surut pada suku Quraisy setelah mereka dikalahkan di Badar, dan perang Uhud pun diumumkan. Mereka berencana untuk menyerang Madinah lagi untuk merebut kembali pamor mereka. Saat ini Allah menguji Muslim dengan kekalahan karena mereka tidak berada di bawah komando Nabi Muhammad. Muhammad memimpin Muslim di Bukit Uhud. Dalam perjalanan, Abdullah Ubay, seorang pengkhianat yang munafik, berbalik arah dengan 300 orang pengikutnya. Inilah ujian pertama yang dihadapi pihak Muslim. Muslim masuk dalam tanah pertempuran dan menempatkan diri di sisi Bukit Uhud. Abdullah Jubair memimpin pasukan berpanah ke puncak bukit. Tentara Quraisy dengan kekuatan 3.000 orang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Seorang kaum muslim membuat tentara Quraisy kocar-kacir. Melihat hal ini, para pemanah tersebut terkecuali Abdullah Jubair turun dari bukit untuk merayakan kemenangan mereka walaupun perintah belum diberikan. Merasakan hal ini, Khalid bin Walid, pimpinan tentara Quraisy, memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rasulullah dan orang muslim harus mendaki bukit untuk bertahan terhadap serangan. Akibat kecerobohan para pemanah itu, Rasulullah mengalami cedera. Ketika Abu Sufyan mendaki bukit, Umar bin Khattab dan orang muslim yang tersisa dihimpun untuk menghalangi mereka bergabung dengan Rasulullah. Inilah makam pasukan muslim, 70 tewas bersama di Uhud. Di antara mereka adalah Hamzah Abdul Muthalib, paman Rasul, dan juga Mus'hab bin Umair, pengibar bendera Islam. Perang Uhud mengajarkan muslim bahwa kepatuhan terhadap perintah atasan adalah sangat penting. Bagi pihak Quraisy, kemenangan tidak membawa banyak kepuasan karena mereka tidak dapat mengambil alih Madinah.
Ini adalah wilayah pertempuran Khandak. Khandak berarti parit. Perang ini terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Sebelum musuh tiba, orang Muslim mengadakan pertemuan. Pendapat Salman Al-Farisi bahwa parit-parit dibangun untuk menahan laju pasukan yang akan menyerang. Sebuah parit besar dibangun membentang 2 bukit. Pekerjaan ini memakan waktu 3 minggu sebelum berakhir. Tentara Quraisy berkekuatan 10.000 orang dan Yahudi Ghafan menyerang dari segala penjuru. Serangan-serangan tersebut dihapuskan oleh tentara Muslim dengan kekuatan 3.000 orang. 1 bulan pengepungan di luar Madinah itu sia-sia. Pada tahun 6 Hijriah, Rasul dengan 1.400 orang Muslim datang ke Mekah untuk berdamai dan menunaikan umroh. Perjanjian tertulis ditandatangani di Hudaibiyah antara Muslim dan Quraisy. Atas dasar perjanjian Hudaibiyah, era baru muncul atas kota Madinah. Perjanjian tersebut secara resmi memperkenalkan kemakmuran Madinah sebagai bagian Islam. Di Masjid Nabawi, Rasulullah mengambil kesempatan untuk membuka hubungan baru dengan mengirimkan surat resmi kepada kepala gubernur di luar Madinah. Orang Muslim di Madinah tidak lagi takut pada serangan-serangan. Perjanjian Hudaibiyah menjanjikan perdamaian dan gencatan senjata yang mengikat selama 10 tahun. Maka terjadilah suatu peningkatan penting. Orang yang memeluk agama Islam bertambah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, salah seorang pemimpin Quraisy dalam perang Uhud. Juga dibiarkan untuk menunaikan umroh pada tahun berikutnya di tahun 7 Hijriah. Rasul dengan 1.400 Muslim pergi menyerang Yahudi di Khaybar, kira-kira 70 mil barat daya Madinah pada tanggal 7 Muharram tahun 7 Hijriah. Mereka mencapai kemenangan dan Abdullah Rawaha terpilih administratur di sana. Pada tahun yang sama, Rasulullah dengan umat Muslim diizinkan umroh, sebagaimana dalam perjanjian Hudaibiyah. Suku Quraisy membuka kota selama 3 hari untuk mengizinkan orang Muslim melaksanakan haji. Rasulullah mengirimkan tentara Muslim ke Mu'tah, 1.100 km dari Madinah. 3.000 Muslim bertarung dengan 100.000 tentara Romawi pada bulan Jumadil awal tahun 8 Hijriah. Kemenangan ada di pihak Muslim, walaupun rintangan yang lebih besar menghadapinya. Pasukan Romawi berhasil mundur. Peperangan ini dihasut oleh orang Romawi di kota Basra yang membunuh seorang utusan Rasulullah yang dikirim ke sana. Pembalasan ini adalah balas dendam atas kematiannya dan mempertahankan kewibawaan Islam. Pada bulan Ramadan tanggal 10 tahun 8 Hijriah, Rasul dengan 10.000 Muslim menyerbu Mekah. Tindakan Rasulullah ini karena Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan memimpin sejumlah orang Mekah untuk memeluk agama Islam. Tidak ada pertumpahan darah di sini. Rasulullah kembali ke Masjid Nabawi dan menyiapkan kekuatan Islam yang bersatu. Di antaranya dia melarang praktek riba, praktek menanam bunga pada transaksi keuangan di antara orang Muslim. Pada permulaan bulan Muharram tahun 9 Hijriah, peraturan tentang zakat atau sedekah dilakukan oleh Rasulullah untuk menguntungkan pihak Muslim. Pada tahun yang sama, masyarakat Madinah melepas keberangkatan Rasul dan sejumlah tentara Muslim ke Tabuk, 700 km dari Madinah untuk berperang dengan tentara Romawi. 30 pasukan Muslim di bawah pimpinan Rasulullah memukul mundur pasukan Romawi. Rasulullah kembali ke Madinah dan mulai menerima para duta besar dari negara-negara lain. Arafah, tempat Rasul memberikan khutbahnya yang terakhir bagi umat saat dia menunaikan haji perpisahan. Khutbah itu dibawakan oleh Rasulullah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Tidak ada yang mengira bahwa 3 bulan setelah peristiwa ini Rasulullah kembali kepada Allah Sang Pencipta. Mereka yang merayakan kemenangan dan menerima kekalahan bersamanya. Para pengikutnya turut berduka kala beliau terluka saat Rasulullah terkena lemparan batu, terkena senjata, mengalami patah gigi, dahi yang robek, hingga bibir bagian bawah berdarah dalam upayanya menegakkan agama Allah.
Saat ini Masjidil Haram adalah buah usaha Rasulullah dalam peranannya sebagai Nabiullah. Kaum muslim berbagai bangsa dari seluruh dunia memenuhi kota ini setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari 850 juta muslim tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Tak seorang pun menyangka bahwa dari daerah kering muncul generasi masyarakat yang dididik oleh Rasul Allah terbesar. Para penganutnya meningkatkan keimanan di 4 penjuru dunia. Mereka mampu membangun sebuah peradaban besar yang kekuatannya meningkat lebih dari sepertiga dunia selama lebih dari 10 abad dengan hanya satu ajaran, percaya pada satu Tuhan. Rasulullah meninggalkan 9 istri, termasuk Khadijah dan Zainab yang wafat saat beliau masih hidup. Semua istri Rasul adalah janda, terkecuali Aisyah. Semua kisah itu berawal di sini, tempat kelahiran dan tanah pertempurannya untuk membela agama Allah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah, contoh peran terakhir bagi umat manusia yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati. Istanbul adalah kota yang sangat bersejarah. Dibangun di atas reruntuhan kerajaan Daulah Utsmaniyah atau Ottoman, yang wilayahnya meliputi daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Berakhir tahun 1923 saat Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki. Khalifah terakhirnya, Sultan Abdul Majid II, diasingkan ke Paris dan meninggal di sana tahun 1944. Turki saat ini telah mengikuti sistem kekhalifahan Islam dalam pemerintahannya. Sebagai gantinya, Turki mengubah diri menjadi modern, sekular, dan bangsa demokratis. Walaupun demikian, benda-benda bersejarah tetap dijaga. Lambaian bendera di Istana Topkapi seakan mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menengok sejarah Islam. Menurut catatan sejarah, Istana Topkapi dibangun dengan panggung-panggung dimulai sejak Sultan Muhammad Fatah berkuasa sejak sekitar 1478. Istana ini telah menjadi tempat kediaman sultan-sultan dinasti Umayyah selama antara abad 15 sampai abad 19. Sebanyak 4.000 orang tinggal di dalam istana selama masa keemasan Kerajaan Daulah Utsmaniyah. Ini juga merupakan simbol kebesaran kerajaan yang kekuatan mencapai 3/4 dunia. Sayangnya pada akhir abad ini, semua yang tertinggal hanyalah sejarah. Istana saat ini diubah menjadi museum yang memamerkan barang-barang bersejarah dari kerajaan Daulah Utsmaniyah dan juga benda-benda bersejarah Islam lain dari seluruh dunia. Saat ini, Topkapi adalah salah satu dari museum-museum terbesar di dunia dengan koleksi benda-benda bersejarah terbanyak. Di antara koleksi itu terdapat barang-barang pribadi Rasulullah. Dalam koleksi tersebut juga disimpan 2 koleksi pedang Rasulullah. Menurut catatan sejarah, Rasulullah mempunyai 9 pedang. Salah satunya yang dinamai Zulfikar telah diberikan kepada Sayyidina Ali. Dia juga mewarisi pedang dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah cetak telapak kaki Rasulullah. Cetak kaki ini dibuat oleh seorang bangsawan Arab kepada salah seorang Sultan Ottoman. Cetak kaki ini diambil dari batu di Palestina. Dan cetak kaki ini dicetak ketika beliau menginjak batu untuk menaiki buruk pada malam Isra Mi'raj. Wadah ini berasal dari makam Rasul. Museum Topkapi juga menyimpan 7 surat Rasulullah. 14 abad yang lalu, surat ini sampai ke tangan Muqawqis, penguasa Kipti dari Mesir. Surat itu dikirim oleh Rasulullah untuk mengajak Muqawqis memeluk agama Islam. Surat ini ditemukan di Mesir pada tahun 1850 Masehi. Surat itu berukuran panjang 15 cm dan lebar 16 cm, terdiri dari 12 baris yang ditulis di atas kulit binatang dan memperlihatkan tanda Rasul.
Kotak ini menyimpan gigi-gigi Rasul yang patah saat terjadi Perang Uhud. Kotak ini menyimpan cincin tanda Rasul, ditemukan di Baghdad, Irak pada abad 19. Salah satu jubah Rasulullah juga tersimpan di dalam wadah ini. Di dalam wadah ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari Ka'bah di Mekah. Tanah ini ditempatkan dalam wadah yang layak untuk mencocokkan status. Dalam dua wadah ini tersimpan 2 helai rambut Rasulullah. Jumlahnya seluruhnya ada 60 helai yang tersimpan dalam museum. 24 helai dari total seluruhnya tersimpan dalam kotak yang berlapisi emas dan perhiasan. Di dalam kotak ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari makam Rasul di Madinah. Wadah ini terbuat dari emas murni seberat 14 kg, dibuat untuk melindungi Hajarul Aswad, batu hitam di Ka'bah. Selain koleksi Rasul, terdapat juga koleksi barang-barang pribadi para sahabat dalam museum ini. Ini adalah pedang Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama yang juga mertua dari Rasulullah. Ini adalah pedang Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Rasulullah menikahi putrinya Hafsah. Yang ini pedang Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dia adalah menantu Rasul. Ini adalah pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, dia adalah sepupu dan juga menantu Rasul. Pedang-pedang sahabat yang lain seperti pedang Abu Hasanah, ahli kitab Rasul juga tersimpan dalam museum ini. Pedang Khalid bin Walid, prajurit Islam yang terkenal. Khalid terlibat dalam sejumlah peperangan seperti Perang Mu'tah dan pembukaan kota Mekah. Pedang Ammar bin Yasir, juga sahabat Rasulullah. Pedang Ja'far bin Abi Talib atau Ja'far At-Toyar yang mati syahid dalam Perang Mu'tah. Dia adalah sepupu Rasul dan juga kakak dari Ali bin Abi Talib. Museum Topkapi juga memperlihatkan sistem pembuangan air dari atap Ka'bah. Talang itu terbuat dari kayu berlapiskan lempengan emas dan dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap sudut Ka'bah sangatlah berharga bagi kaum muslim. Ini berhubungan dengan fungsi Ka'bah sebagai tempat muslim menghadap saat bersholat. Namun Ka'bah tidak untuk disembah, melainkan cukup dihormati sebagai tempat suci. Ka'bah memiliki banyak kunci. Kunci-kunci itu selalu diubah dari waktu ke waktu. Sejak dahulu keturunan Syaibi diberi kehormatan untuk memegang kunci Ka'bah. Di musim ini juga diperlihatkan gembok-gembok Ka'bah, semua menunjukkan keunikan seni Islam. Ini adalah papan yang diambil dari pintu Ka'bah. Peninggalan yang tersimpan di sini adalah benda bersejarah yang berharga bagi Muslim. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Jauhar Sisili, tentara dari pemerintahan Fatimiyah di Tunisia, datang ke Fustat di sisi kiri Sungai Nil. Setelah Jauhar Sisili merebut Mesir, kepentingan Fustat dikurangi. Tahun 969 Masehi, dia membangun ibu kota baru untuk Mesir, Kahira atau sekarang dikenal dengan Kairo. Masjid Al-Husain terletak antara Khan Khalili dan Pasar Lama di Kairo dan Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Husain dinamai sesuai dengan nama Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Masjid Al-Husain juga memiliki sejarah yang beragam. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah terjadi peperangan antara Husain bin Ali dan Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak.
Sayyidina Husain tewas dalam peperangan. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Damaskus untuk diperlihatkan pada Yazid. Namun, para pengikutnya mampu membawa kembali kepala tersebut ke Mesir dan menguburkannya di masjid. Setelah peristiwa itu, tidak hanya masjid yang dinamai Al-Husain, tapi juga tempat di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Keistimewaan lain masjid ini adalah tersedianya ruangan untuk menyimpan barang-barang Rasulullah. Koleksi ini dibawa oleh serdadu Muslim selama Perang Suci. Dilihat dari sudut sejarah, koleksi ini membuat masjid tampak unik. Dekorasi-dekorasi di dalam ruang pamer adalah suatu wujud kecintaan kaum muslim terhadap Rasulullah. Renovasi dan pendekorasian ruang ini dimulai sejak kira-kira 100 tahun yang lalu. Ruang ini dihiasi lampu, tenunan Mesir, kaligrafi Islam yang terkenal, dan sulaman yang indah. Mesir terkenal akan keindahan dan keunikan sulamannya. Mesir telah memasok kiswah atau tutup Ka'bah selama berabad-abad sebelum rumah untuk pembuatan kiswah dibuka di Mekah. Kaligrafi tulus ini sangat rapi dan sulamannya sempurna. Umumnya, seniman muslim tidak suka menciptakan ukiran atau sulaman yang menggambarkan kehidupan makhluk hidup. Sebagai penggantinya, mereka menciptakan kaligrafi dengan motif yang berbeda-beda. Pekerjaan seni dan kreativitas para seniman muslim ini sangat sulit untuk diselesaikan. Ini adalah Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di atas kulit rusa. Al-Quran adalah kutipan yang tersusun atas wahyu Tuhan kepada Rasulullah. Al-Quran mengungkap keimanan, hukum Islam, dan juga moralitas. 3 dasar utama dalam Islam yang menyentuh setiap aspek dalam kehidupan manusia. Usaha untuk mengutip wahyu-wahyu ke dalam buku telah dimulai sejak Khalifah yang pertama Abu Bakar Shiddiq, karena banyak sahabat yang hafal Quran tewas dalam berbagai pertempuran. Quran yang dikutip dalam bentuk tulisan disebut mushaf. Secara bersamaan, terdapat 5 mushaf yang ditulis, 4 darinya dikirim ke Mekah, Syria, Basra, dan Kufah, sehingga mereka dapat membuat salinannya. Mushaf yang lain tersimpan di Madinah untuk digunakan Sayyidina Utsman. Salinannya itu disebut mushaf Imam. Seiring perjalanan waktu, Quran disalin dari 5 yang asli dan tersebar ke 4 penjuru dunia. Tidak seperti kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Al-Quran dijamin tidak berubah sampai hari kiamat. Salat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Penghubung antara bumi dengan langit. Berhenti di hadapan Pencipta yang Maha Agung. Jiwa menyendiri bersama Tuhannya. Beruzlahlah ruh dengan Penciptanya. Hati terpenuhi dengan zikir dan khusyuk. Gerakan yang tiada pernah membosankan. Penuh penghayatan. Penjiwaan dalam keheningan, kekhusyuan dan kesucian, bersimbah di haribaan Pencipta yang Maha Agung adalah perbekalan seorang mukmin di saat tiada berguna harta dan anak laki-laki, kecuali
yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Akan merugi bila perjalanan Anda tanpa perbekalan. Akan menyesal saat panggilan menyapa Anda. Maukah Anda menjadi pendamping kaum? Mereka memiliki perbekalan, sedang Anda tiada berbekal. Demikianlah kesesatan manusia. Pada pendiriannya yang keras, sesat dari petunjuk penciptanya, terbawa arus angan-angan dan khurafat. Mereka menjadikan patung-patung dan menyembahnya. Maka terjadilah, na'udzubillah, pemujaan terhadap berhala, terhadap api, binatang-binatang, hujan, pepohonan, para raja dan penguasa sebangsa Fir'aun, serta segala sesuatu yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat. Dan inilah kenyataan yang pertama kali terjadi. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Inilah kejadian hakiki yang kedua kalinya ditampakkan terhadap manusia tentang kejadian penciptaannya. Untuk menyelamatkan mereka dari alam kesesatan, maka diutuslah para nabi kepada mereka dengan membawa berita gembira dan memberi peringatan. Diawali dengan ajaran mendirikan sholat, setelah mereka mengajak kaumnya menempuh jalan hidayah atau petunjuk. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dimulailah dakwah dengan sholat, dengan pengarahan dan bimbingan umat manusia. Dan kepada siapakah sholat itu ditujukan? Adalah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah kejadian ketiga yang benar-benar terjadi. Marilah kita menghayati kandungan sejarah dalam Al-Quran sejenak untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana jalan para nabi melakukan sholat dalam menghadapi tantangan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Nabi Daud alaihissalam, وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Nabi Zakaria alaihissalam, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Nabi Syuaib alaihissalam, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Nabi Musa alaihissalam,
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Nabi Isa alaihi salam وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didatangkan buraq kepadaku dalam bentuk hewan warna putih dan panjang, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal, merebahkan kakinya di hadapannya." Lalu beliau bersabda, "Maka aku mengendarainya hingga sampai di Baitul Maqdis. Lalu aku tambatkan dia di tempat di mana para nabi menambatkan kendaraan mereka. Lalu aku masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Lalu keluar dan datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepadaku. Sampai akhirnya beliau bersabda, kemudian membawa naik kami sampai ke langit 7. Maka dibukakan langit untuk Jibril alaihi salam. Lalu dikatakan, dengan siapa engkau? Ia menjawab, Muhammad. Ditanya kembali, telah diizinkan kepadanya? Ia menjawab, telah diizinkan kepadanya. Maka dibukalah untuk kami. Lalu aku mendapatkan Ibrahim alaihi salam bersandar menghadap Baitul Ma'mur, di mana setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat, sedang mereka tidak keluar lagi. Lalu ia menuju pohon Sidrah, yaitu Sidratul Muntaha, yang ternyata daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti kilal. Beliau bersabda, ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya karena perintah Allah, berubahlah ia. Maka tiada satupun dari makhluknya yang mampu mensifati keindahannya. Lalu ia menyampaikan kepadaku apa yang telah diwahyukan. Diwajibkan kepadaku sholat 50 kali sehari semalam. Aku turun kepada Nabi Musa alaihi salam, seraya bertanya, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, pulanglah ke Tuhanmu, mohonlah keringanan, karena umatmu tidak mampu melakukannya. Sungguh aku telah mencoba dan mengujikannya kepada Bani Israel. Maka kembalilah aku menuju Tuhan dan aku katakan, ya Tuhan, berilah keringanan kepada umatku. Maka ia menjadikannya 5 kali. Lalu aku kembali kepada Musa, aku katakan kepadanya, ia menjadikannya 5 kali. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu untuk mohon keringanan. Lalu sabda Nabi SAW, aku masih bolak-balik antara Tuhanku dan Musa, hingga akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya solat 5 kali sehari semalam itu, setiap kali solat mendapat 10 pahala, maka itulah 50 solat. Demikianlah diwajibkan solat dari langit, dari Tuhan langit dan bumi, dan Allah mewakilkan para malaikatnya untuk mengintai hamba-hambanya yang melakukan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditugaskan kepadamu malaikat bertugas malam dan malaikat bertugas siang. Mereka berkumpul saat sholat asar dan fajar, lalu mereka yang semalaman Anda naik ke atas untuk menghadap Allah, di mana ia lebih mengetahui keadaan Anda. Lalu ia bertanya kepada mereka, bagaimana hamba-hambaku saat engkau tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka saat sholat dan kami datang kepada mereka saat sholat. Sholat, berpuluh-puluh ayat dalam Al-Quran telah menerangkan dan menegaskan atas diwajibkannya sholat. Sesungguhnya, sebagian penghuni neraka jahanam telah binasa dikarenakan mereka meninggalkan sholat. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang di antaramu jika terkena hadas sehingga ia berwudu. Allah menyuruh hambanya agar menyiapkan sholat dengan bersuci guna menghapus kotoran dan najis yang kadang-kadang seorang muslim perlu ke kamar mandi. Untuk masuk ke kamar mandi, seorang muslim harus memperhatikan tata caranya, yaitu memasukinya didahului dengan kaki kiri dengan membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jika keluar dengan kaki kanan dengan membaca Ghufranak.
Perlu diperhatikan juga, jika Anda buang hajat, harus jauh dari pandangan manusia, tidak membawa masuk sesuatu yang tertulis nama Allah Ta'ala. Berusaha tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat besar atau kecil. Jangan berbicara saat buang hajat, kecuali karena sangat perlu. Janganlah beristinja dengan tulang atau kotoran hewan, karena itu adalah makanan jin. Beristinja dengan batu dibolehkan tanpa air, maka pakailah dengan jumlah yang ganjil. Jangan mengusap atau beristinja dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antaramu memegangi kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing, tidak pula mengusap bagian dari WC dengan tangan kanannya. Air dan syarat-syaratnya. Disyaratkan, air harus cukup untuk berwudu dan keperluan orang yang hendak berwudu. Bila air tidak cukup untuk itu, maka haruslah bertayamum. Keadaan air harus suci, yaitu tidak berubah sifat-sifat keairannya, dikarenakan benda najis atau benda bersih. Jika air itu berubah karena tercampur benda bersih, seperti air mawar, air limun atau jeruk misalnya, maka air itu tetap suci, tapi tidak mensucikan. Juga, bila air itu tercampur benda najis, seperti air kencing atau lainnya, lalu berubah air itu, maka air itu menjadi najis. Kedua macam air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau air itu berubah karena tempatnya, tidaklah mengapa, dan boleh bersuci dengan air tersebut. Berwudu, yaitu bersuci dengan menggunakan air, meliputi mencuci wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dalam berwudu, ada rukun-rukunnya yang wajib diperhatikan dengan seksama dan dikerjakan. Bila ditinggalkan salah satu kewajibannya, maka tidaklah dianggap benar wudunya menurut syariat. Al-isbagh, yaitu meratakan air pada bagian-bagian yang dicuci. Meratakan air tidak berarti berlebih-lebihan gunakannya saat berwudu tanpa suatu keperluan penting. Innahu la yuhibbul musrifin. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 sok air dan wudu dengan 1 mud. 1 sok kira-kira 4 mud, dan 1 mud kira-kira 1 liter kurang 1/4. Saudara Muslim, ketahuilah bahwa niat itu wajib hukumnya pada setiap ibadah untuk mendapat ridho Allah Ta'ala dan mentaati hukumnya. Niat tempatnya di hati, bukanlah pekerjaan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka menggunakan siwak pada setiap berwudu. Mulailah dengan membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebelum wudu. Ini adalah sunnah hukumnya. Kecuali jika Anda baru bangun tidur, wajib membasuhnya 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang di antara kamu bangun tidur, janganlah memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana kedua tangannya berada saat tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berwudu, berkumur-kumurlah. Lalu bersabda, barang siapa berwudu, masukkanlah air ke dalam hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seseorang di antara kamu berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, lalu mengeluarkannya. Wajib bagi Anda mencuci muka sekali saja. Dan ketahuilah, batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut kening hingga ujung jenggotnya. Jika orang yang berwudu berjenggot lebat, maka cukup mencuci bagian yang nampak saja.
tidak perlu mencuci seluruhnya. Namun jika menyela-nyelanya lebih baik baginya. Tetapi jika jenggotnya tipis, sehingga terlihat kulit tempat tumbuhnya, maka harus menyela-nyela jenggotnya agar air sampai ke kulit yang kelihatan. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku adalah antara hasta dan pangkal tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berwudu, maka basuhlah sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengusap sorban, yaitu dengan membasahi kedua telapak tangannya, lalu mengusapkan bagian atas seluruhnya satu kali. Mengusap kepala. Dari Abdullah bin Zaid berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari bagian depan dahulu, lalu bagian belakang. Dimulai dari bagian depan kepalanya, menuju bagian belakang, kemudian kembali ke tempat ia mulai. Dan usaplah kedua telinga bersama kepala dengan air yang masih tersisa di kedua tangan setelah mengusap kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Hukum diperbolehkannya mengusap sorban dan kerudung. Dari Amr bin Umayyah Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas sorbannya dan kedua sepatunya. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak bersuci dengan mengusap sorbannya, maka Allah tidak mensucikannya. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki yaitu tulang yang menonjol pada bagian bawah betis. Wajib membasuh keduanya ketika membasuh kedua kaki. Tidak cukup dengan menyiramnya dengan air pada kedua kaki, tapi harus meratakan air pada bagian itu. Tidak dibolehkan mengusap dengan air, kecuali pada sepatu dan kaos kaki. Hati-hatilah, jangan sampai ada bagian wudhu yang tidak terkena air. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membiarkan sebagian dari kakinya tidak terkena air, celakalah bagian tumit-tumit tersebut di neraka. Sempurnakanlah wudhu Anda. Sofwan bin Ghazan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar mengusap bagian atas sepatu bila memakainya dalam keadaan suci selama 3 hari jika dalam bepergian dan sehari semalam jika menetap, dan tidak melepasnya kecuali karena junub. Apabila seorang muslim terkena junub selama batas waktu tersebut, wajib baginya melepas sepatunya, kemudian bersuci dari junub itu sebelum memakai sepatu kembali, dan mulailah batas waktu yang baru. Sesungguhnya, mengusap kedua sepatu atau sejenisnya cukup sekali, tidak perlu diulang-ulang. Usaplah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Tidaklah sah hukumnya jika pada anggota wudhu terdapat sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tersebut. Misalnya cat, lemak, lilin, cat kuku bagi wanita, dan lain-lainnya. Adapun para pekerja tetap yang bekerja di pabrik-pabrik yang berhubungan dengan benda-benda tersebut, seperti juga tukang cat dan lainnya, wajib bagi mereka menghilangkan noda-noda tersebut sebisa mungkin. Bila terpaksa sulit dihilangkan, maka mereka diberi keringanan seperti hukum orang yang berhalangan. Cukup baginya berwudu pada setiap sholat. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم Tayammum. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah mengkhususkan syariat Islam dengan kemudahan dan menghapus dari kesulitan. Di antaranya diizinkan bertayamum.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami dilebihkan dari umat lain dalam 3 hal. Di antaranya, dijadikan untuk kami tanah semuanya sebagai tempat sujud. Dijadikan debunya suci bila tidak mendapatkan air. Diciptakan bumi bagiku dan umatku, tempat sujud dan suci. Maka dimanapun seseorang dari umatku berada saat waktu sholat, maka tempat itu adalah suci. Perlu diketahui bahwa bertayamum boleh dikerjakan oleh orang yang menetap dan bepergian dalam hukum yang sama saat tidak ada air atau karena tidak cukup atau tidak mampu menggunakannya dikarenakan rasa khawatir, sakit, atau terpaksa. Cara bertayamum yaitu dengan menepukkan kedua telapak tangan pada tanah lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua tangan dengan berturut-turut. Cara mengusap wajah dimulai dari atas dan diakhiri di bagian bawah. Adapun cara mengusap kedua tangan, yaitu dengan mengusap permukaan lengan tangan kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian mengusap permukaan lengan tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang di antaramu berwudu dengan sempurna, kemudian membaca, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kecuali dibukakan baginya ke-8 pintu surga dan masuk ke pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah termasuk rahmat Allah bagi kaum muslimin, disyariatkan adzan bagi mereka untuk mengingatkan mereka bahwa sudah memasuki waktu sholat, sehingga bisa menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adab mendengar adzan, yaitu dengan menirukan adzan bersama muadzin dengan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada 2 hayya ala, yaitu bila membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Juga bila muadzin membaca pada adzan fajar as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah seperti itu. Dan jika pada saat iqamah ia membaca qad qamatis shalah, maka ucapkanlah aqamahallahu wa adamaha. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Bila selesai adzan, bagi muadzin dan yang mendengar mengucapkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa setelah mendengar adzan lalu membaca اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته dihalalkan untuknya pertolonganku di hari kiamat. Salat. Salat adalah pokok dari ibadah, tiangnya agama. Kunci masuk surga adalah amalan manusia yang dihitung pertama kali di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Amal manusia yang pertama kali dihitung di hari kiamat adalah solat. Bila solatnya benar, maka terhitung benarlah sah semua amalannya. Jika solatnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. Karena sangat penting dan besar kedudukannya, Allah tidak memberi izin seorang pun meninggalkannya bagi yang telah diwajibkan, baik dalam keadaan sehat, sakit, bepergian atau menetap, situasi aman atau takut, bahkan tidak boleh meninggalkannya bagi yang sedang berperang di jalan Allah, padahal mereka sedang menghadapi musuh. Syarat-syarat diwajibkannya solat. Syariat mewajibkan solat bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Islam, Allah tidak menerima amalan orang kafir. Berakal, tidak wajib bagi orang gila dan orang yang sehukum dengannya. Nabi SAW bersabda, tidak tercatat amal 3 golongan orang tidur hingga bangun, anak bayi hingga balik, dan orang gila hingga berakal. Bulugh, walaupun demikian, anak-anak kecil dianjurkan sholat sebelum balik, sehingga terbiasa dan belajar. Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu bersolat saat umur 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya saat umur 10 tahun. Suci dari haid dan nifas. Telah masuk waktu solat. Tidaklah diwajibkan solat sebelum memasuki waktunya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Usahakanlah Anda selalu menjalankannya. Janganlah menganggap remeh dalam melakukannya, karena Allah menjanjikan orang-orang yang meremehkannya dengan azab yang keras. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Nabi SAW bersabda, janji yang membedakan kita dan orang-orang kafir adalah solat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Bersiap-siap untuk solat. Bagi seorang muslim, harus menyiapkan diri sebelum melakukan solat, yaitu, pertama, harus dalam keadaan suci, baik badan, pakaian, atau tempat. Kedua, harus menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menampakkan aurat tidak boleh digunakan untuk solat, seperti pakaian yang ketat dan tembus pandang. Demikian juga yang menampakkan aurat saat solat, seperti pakaian pendek dan celana sempit yang menampakkan sebagian punggung belakang, sehingga terbuka aurat saat ruku atau sujud. Yang demikian bisa menimbulkan batal solatnya. Perlu diketahui bahwa solat dengan kepala terbuka sah hukumnya, walaupun yang utama bila dalam keadaan sempurna. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berhias karena menghadap Allah lebih berhak diutamakan. Ketiga, menghadap kiblat semampu mungkin. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Wajib bagi seorang muslim menghadap kiblat saat sholat dan berusaha semampunya dengan sungguh-sungguh agar mencapai arah tersebut dengan benar. Jika diketahui setelah sholat bahwa ia tidak menghadap kiblat setelah berusaha sekuat mungkin, tidaklah perlu mengulangi sholatnya. Tidak ada yang gugur kewajibannya untuk menghadap kiblat, kecuali orang yang lemah seperti karena sakit, takut, atau terpaksa, atau sholat sunnah atau nawafil bagi orang di atas kendaraan. Cara melakukan sholat. Di saat Anda mulai sholat, pusatkanlah ingatan akan keagungan Allah dalam hati Anda. Pusatkan pikiran Anda, rendahkanlah diri dan suara Anda. Disitulah letak keuntungan. Allah berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Niatlah sholat dengan hati Anda. Niat adalah pekerjaan hati, bukanlah pekerjaan lisan. Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar dan disyariatkan mengangkat kedua tangannya saat takbir. Karena Rasulullah SAW mengangkat keduanya selurus kedua pundaknya atau telinganya ketika takbir. Bila ada dalil yang bertentangan dengan itu,
adalah lemah atau tidak ada dasarnya. Ketahuilah bahwa mengangkat kedua tangan saat takbir terjadi pada 4 tempat, yaitu: pertama, pada saat takbiratul ihram. Kedua, bila hendak ruku'. Ketiga, pada saat berdiri dari ruku'. Keempat, pada saat berdiri dari tasyahud pertama. Setelah itu, genggamkan tangan kanan Anda pada pergelangan tangan kiri, letakkanlah keduanya di atas dada atau bawahnya. Adapun menaruh keduanya di atas pusar atau bawahnya adalah lemah dalilnya, tidak sah dikerjakan. Demikian pula isbal, yaitu membebaskan kedua tangan ke bawah, tidak ada dalilnya. Arahkan pandangan mata Anda ke tempat sujud, sehingga lebih mendatangkan khusyuk. Setelah takbiratul ihram, Rasulullah SAW berdoa dengan doa istiftah atau pembukaan, di antaranya: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila bertakbir untuk sholat berdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, karena engkau, aku relakan bapak dan ibuku. Aku melihat engkau berdiam antara takbir dan Al-Fatihah. Apa yang engkau baca?" Beliau menjawab, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. bila selesai membaca doa itu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, lalu membaca Al-Fatihah. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketahuilah bahwa bacaan Al-Fatihah setiap rakaat adalah rukun solat. Tidak sah solat seseorang tanpa bacaan tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, berarti ia tidak bersolat. Maka dari itu, wajib bagi Anda berusaha sebaik mungkin belajar membaca Al-Fatihah dengan benar seperti bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan Al-Fatihah wajib dikerjakan baik yang jadi imam atau sholat sendirian. Adapun bagi makmum, wajib membacanya dalam sholat pada rakaat-rakaat yang tidak bersuara terang. Adapun di saat imam membacanya dengan terang, harus mendengarkannya dengan diam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengikuti imam, maka bacaan imam adalah termasuk bacaan untuknya. Adapun bila imam diam, bolehlah bagi makmum membacanya. Dan tidak dibolehkan bagi imam berdiam panjang dengan sengaja antara Al-Fatihah dan surat, karena tidak ada dasar dari Nabi SAW. Bila selesai dari bacaan Al-Fatihah, maka aminilah dengan ucapan amin. Hukum membaca amin adalah sama baik imam, makmum, atau sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, bila imam membaca amin, maka aminilah, karena jika bacaan amin seorang imam
berbarengan dengan bacaan amin malaikat, maka dihapuskan baginya dosa yang telah berlalu. Setelah selesai membaca amin, bacalah Al-Quran yang mudah bagi Anda. Tidak ada batasan dalam bacaan itu, tapi bacalah sesuka Anda dari Al-Quran. Jika selesai membaca surat, bertakbirlah untuk ruku'. Ruku' yaitu menundukkan punggung ke arah depan, termasuk kepala dan leher, dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Adalah Rasulullah SAW saat ruku', posisi punggung, leher, dan kepalanya amat lurus, sehingga bila diletakkan mangkuk air di atas punggungnya, tidak bergerak airnya. Termasuk kesalahan dalam ruku', mengangkat kepala atau terlalu merendahkannya, sehingga tidak lurus dengan punggung. Termasuk ajaran Rasulullah SAW dalam ruku', memegangkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan antara jari-jarinya. Kerjakanlah ruku' dengan tumakninah atau tenang. Nabi SAW bersabda kepada orang yang jelek solatnya, ruku'lah sampai tenang pada keadaan ruku'. Bacalah sebanyak 1 kali dalam ruku', Subhana Rabbiyal Azim. Bila lebih dari 1 kali, lebih baik hukumnya. Bila ruku' Anda telah sempurna, berdiri tegak kembali sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, bacalah Rabbana lakal hamdu. Dan ini telah cukup. Bila ditambah bacaan ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, maka ini lebih baik hukumnya. Adapun tambahan kata-kata wasyukr setelah bacaan Rabbana walakal hamd adalah merupakan tambahan tanpa ada dalilnya, maka harus berhati-hati. Usahakan agar posisi tulang rusuk saat berdiri dari ruku' itu sempurna, karena Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak menganggap remeh urusan ini dengan sabdanya, tidak berpahala solat seseorang yang tidak menenangkan tulang rusuknya setelah ruku' dan sujud. Sujud dalam solat yaitu merebahkan ketujuh anggota badan pada tanah dengan cara khusus. Ketujuh anggota tersebut adalah kening bersama hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh tanah. Dianjurkan merenggangkan kedua lengan dari kedua lutut dan kedua paha dari perut. Rapatkanlah telapak kaki yang satu dengan lainnya. Janganlah meratakan kedua lengan di atas tanah, karena ini adalah kesalahan yang terjadi pada sebagian orang. Rasulullah SAW bersabda, buatlah i'tidal atau seimbang dalam sujud. Janganlah seseorang di antaramu meletakkan kedua lengannya seperti anjing. Jangan lupakan tumakninah dalam sujud, karena Nabi SAW melarang bersujud seperti burung gagak mencucuk makanan, yakni tidak disertai ketenangan dalam sujud. Maka wajiblah tenang dalam sujud dengan membaca 1 kali, Subhana Rabbiyal A'la. Bila lebih dari itu, lebih bagus. Perbanyaklah doa saat sujud. Rasulullah SAW bersabda, keadaan hamba yang terdekat dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Termasuk kesalahan, bila seorang sakit memaksa dirinya mengangkat badan untuk bersujud. Ini adalah perbuatan yang memberatkan dan menyulitkan. Yang diharuskan bagi seorang muslim berusaha semampunya tanpa memberatkan, menyusahkan, dan membebankan diri. Padahal Allah tidak membebani seseorang yang tidak mampu menjalankannya. Duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana Anda tenang dalam sujud, maka harus tenang juga dalam duduk. Karena Rasulullah SAW bila mengangkat kepalanya tidak langsung sujud sebelum duduk dengan tenang. Dari ajaran Rasulullah SAW dalam duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash, yaitu meletakkan telapak kaki kiri dan mendudukinya. Menegakkan kaki kanannya, menaruh kedua tangannya di atas kedua pahanya, menghadapkan keduanya ke arah kiblat dengan membaca Rabbighfirli. Kadang-kadang menambahnya dengan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ketahuilah bahwa duduk iftirash ini dilakukan setiap duduk di antara 2 sujud, dilakukan pula pada tasyahud awal.
Demikian juga dikerjakan setelah sujud kedua pada rakaat pertama, yaitu disebut duduk istirahah atau duduk ringan. Perlu hati-hati agar Anda tidak mendudukkan pinggul di atas tanah, sedangkan kedua telapak kaki tidak terduduki. Posisi duduk seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya al-iqa' dan beliau melarangnya. Adapun duduk di atas kedua tumit yang ditegakkan adalah termasuk sunnah. Termasuk kesalahan sebagian orang menumpuk kedua telapak kaki dan menduduki keduanya. Duduk tasyahud akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan duduk tawaruk pada tasyahud akhir, yaitu dengan meletakkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, menegakkan telapak kaki kanannya, dan mendudukkan pinggulnya di lantai. Sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas kedua paha, menggenggamkan semua jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, digerakkan tanda berdoa dan mengesahkan Allah. Adapun telapak tangan kiri tidak menggenggam. Kemudian membaca tasyahud, sedangkan pandangan mata menuju jari telunjuk. Duduk tawaruk ini tidak terjadi kecuali pada sholat yang 3 atau 4 rakaat. Sedangkan pada sholat yang terdiri dari 2 rakaat, tidak disunahkan duduk tawaruk seperti sholat fajar, sholat jum'ah, dan sholat-sholat sunnah atau nawafil. Bacaan tasyahud. Sebagian sahabat Nabi SAW berkata bahwa Rasulullah SAW mengajari kami doa tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami Al-Quran. Di antara doa Nabi yang diajarkan kepada mereka saat tasyahud adalah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bacaan salawat Ibrahimiyah. Bila Rasulullah SAW selesai membaca tasyahud akhir, beliau mengucapkan salawat untuk dirinya sendiri dan mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dengan sabdanya, ucapkanlah, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. pelajarilah dan hafalkanlah. Diharuskan bagi Anda mengikuti dalil yang benar dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mudah terberdaya dengan berbagai riwayat, karena urusan peribadatan adalah perintah yang telah ditetapkan. Doa setelah tasyahud. Berdoalah setelah membaca tasyahud sebelum salam dengan doa yang Anda sukai, seperti doa yang dibaca Rasulullah SAW, yaitu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Salam. Mengucapkan salam adalah salah satu rukun solat. Tidak sah solat seseorang tanpa melakukannya. Karena Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang menambahnya dengan wabarakatuh. Kemudian mengucapkan salam ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Usahakanlah mendirikan sholat sebagaimana